Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seringkali orang-orang menganggap bahwa anak atau siswa-siswa yang nakal yang berurusan dengan guru BK. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bertemu langsung dengan salah satu guru BK yang ada di MA Muhammadiyah Pekanbaru dengan Ibu Hayati Nur Pratiwi, alumni dari BK Unri. Nah, Ibu Hayati ini adalah guru BK yang ada di MA Muhammadiyah Pekanbaru. Jadi Bu, terkait yang sudah kita jelaskan tadi kan bahwa beberapa siswa menganggap bahwa hanya siswa-siswa yang bermasalah saja yang berurusan dengan guru BK. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Nah, jadi apa saja sih Bu peran-peran dari guru BK di sekolah? Selain untuk, memang benar anak-anak nakal itu memang sejatinya larinya ke guru BK. Kenapa? Karena yang dituntut dalam pendidikan itu adalah yang pertama karakter, yang kedua perilaku anak. Nah, di mana karakter dan perilaku anak ini bukan hanya terhadap orang tua, tetapi hanya juga terhadap guru dan teman-teman serta tamu-tamu. Misalnya kayak adik-adik ini datang ke sekolah, kemudian mereka tidak menghargai, itu bagaimana cara guru BK untuk anak-anak itu mampu untuk menghargai tamu-tamu yang datang. Jadi selain anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang berprestasi juga termasuk dalam tugas guru BK. Gimana caranya Ibu? Tugas dari guru BK adalah menampung semua apresiasi yang diinginkan siswa. Misalnya siswa itu sebenarnya berbakat di bidang olahraga tapi tidak terjangkau oleh wakil kesiswaan ataupun wali kelasnya. Jadi sebagai guru BK adalah memfasilitasi anak bagaimana anak itu tetap ikut futsal dan memberi pengertian kepada wali kelas bahwa anak ini walaupun lemah di pelajaran yang ini tapi dia memiliki kelebihan yang ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya berfokus pada siswa-siswa yang nakal, tapi juga siswa-siswa yang berprestasi. Nah, siapa saja bisa ke guru BK ya. Gitu. Nah, menurut Ibu nih sebagai guru BK yang ada di sekolah, seberapa penting Bu adanya guru BK di sekolah? Bisa dibilang kalau di suatu sekolah itu pentingnya guru BK itu 50-50% lah. Kenapa dikatakan 50-50%? Karena di sekolah itu tidak hanya dituntut untuk kamu harus mengerti pelajaran, tetapi di sekolah juga harus bagaimana kita berbudi pekerti. Karena ada orang di luaran sana masih menganggap bahwa anak itu nakal. Dulu dia sekolah di mana? Siapa gurunya? Jarang sekali orang bilang siapa orang tuanya. Jadi karena adanya asumsi-asumsi seperti itulah makanya peran guru BK sama guru mata pelajaran lain itu adalah 50-50%, yang dimana tugas guru BK tidak hanya memberikan pelayanan kalau mereka ada masalah di rumah atau masalah di sekolah, tetapi mereka juga dituntut harus punya budi pekerti, harus punya prestasi yang akan mereka bawa keluar, harus bisa menghargai teman-temannya dan sebagainya. Jadi kan ini lagi pada masa pandemi COVID, ya. Tentunya di MA Muhammadiyah sendiri itu melakukan pembelajaran jarak jauh atau dengan daring gitu. Nah, apa sih kesulitan-kesulitan yang Ibu alami sebagai guru BK ketika siswanya tidak bisa kita temui secara langsung? Kesulitannya yang pertama anak-anak sulit terkontrol ya. Kadang kita sebagai enggak guru BK saja, guru-guru mata pelajaran lain juga ketika kita
chat via WA, bahkan sudah ditelepon, jarang anak yang merespon baik gitu. Kadang entah ya mereka mungkin jam tidurnya lebih lama atau ada kesibukan lain di rumah, jadi sehingga komunikasi kita dengan siswa pun sangat sulit. Itu yang pertama dari segi komunikasi. Terus yang kedua, kesulitan di masa pandemi ini anak lebih banyak bermasalah, jadi tertutupilah prestasi-prestasi yang mereka miliki. Contohnya biasanya mereka rajin, ada siswa kita juga seperti itu, dia rajin biasanya, tetapi karena pandemi seperti ini mereka lalai dengan tugasnya, jadi ketika dihubungi pun jadi sulit. Nah begitu kan, fokusnya pun turun, serta guru-guru pun jadinya melimpahkan semuanya ke anak itu, jadi itu yang membuat depresi. Ya itu juga kesulitan juga, bagaimana anak itu sudah depresi, terus kita sebagai guru BK tidak bisa menolongnya secara langsung, itu juga menjadi kesulitan. Jadi itu kesulitan ketika masa pandemi itu. Iya. Ya, sebenarnya yang seperti itu, yang kesulitan-kesulitan itu masih bisa teratasi ketika ya, ketika dia masuk ke sekolah. Ya. Kalau dia masuk ke sekolah kan tentu masalahnya ya ada juga masalah, cuma sedikit, dan itu pun masih bisa diatasi oleh wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Kalau tidak bisa diatasi lagi, baru ke saya gitu kan. Itu tadi Pak. Jadi Bu, bagaimana cara Ibu membangun komunikasi antara siswa dan juga wali murid siswa gitu, cara membangun komunikasi ya Ibu dengan wali murid, karena kan di guru BK ini tentunya kita juga komunikasi antar siswa dan juga wali murid itu menjadi sangat penting. Oke. Jadi gini, sebenarnya ada prosedurnya, bukan semata-mata anak bermasalah langsung ke guru BK. Bukan semata-mata anak berprestasi atau pengennya ini langsung ke guru BK, tidak. Tetapi yang pertama yang harus dilakukan adalah guru mata pelajarannya dulu. Bagaimana kesulitannya, apa kendalanya, apa yang menjadi kebanggaan dari guru mata pelajaran. Terus yang kedua, kalau memang misalnya dia bermasalah, terus nggak sanggup lagi guru mapel, misalnya kayak matematika saya nggak sanggup lagi, ngadunya ke wali kelas. Setelah wali kelas tidak mampu juga untuk mengatasi si anak, langsung larinya ke waka kesiswa anak. Di waka kesiswaan ini pastinya waka kesiswaan Imam Muhammadiyah juga memberikan pelayanan yang ekstra, di mana pasti sudah menghubungi orang tuanya, memanggil, sampai adanya layanan mediasi yang harus dilakukan antara wali murid dengan anak dan mata pelajaran lainnya. Kemudian kalau memang tidak bisa juga, rasanya barulah sama saya. Nah, bagaimana cara saya membangun komunikasi? Saya minta dulu datanya dari wali kelas, dari mata pelajaran, dari waka kesiswaan. Memang ketika sudah dapat data, barulah saya komunikasi dengan orang tua. Bu, ya sewajarnya guru kan, gimana kabar ini dan sebagainya, kita bacakan masalah-masalahnya di sekolah, kita bacakan pula laporan-laporan yang telah diterima. Baru kalau memang rasanya tidak terjangkau oleh telepon, misalnya susah atau nggak ada sinyal atau susah mengerti orang tuanya kan, kita panggil ke sekolah seperti itu. Jadi ada prosedur-prosedurnya. Ya, jadi tidak hanya tidak langsung guru BK turun tangan, tidak, tapi kita harus mengikuti prosedur. Di mana prosedur itu untuk meringankan masalah yang seharusnya bisa diatasi ini dulu, biar tidak dicampur tangan oleh yang lain. Ya Bu, terima kasih Bu, semoga Ibu sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan guru BK yang ada di MA Muhammadiyah terkait peran-peran dan prosedur-prosedur untuk anak-anak dan siswa-siswa yang mengalami kendala-kendala dan yang haruskan untuk ditangani oleh guru BK. Nah, cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.